kalau kita perhatikan upaya penyidik dari Kejaksaan Agung itu langkah cerdas. Langkah cerdasnya begini. Dia harus lumpuhkan dan harus kumpulkan data dari orang-orang lemah. Helena Lim ini lemah kalau dikategorikan dalam dugaan korupsi di IUP pertambangan timah ini. Helena Lim itu paling rendah. Itu kayak keset kaki. Kok bisa? Sangat. Dia sangat hina dalam konteks persoalan ini. Dia tidak orang yang bisa menentukan sejauh mana korupsi ini, tetapi di dirinya akan ditemukan IP atau jejak-jejak kejahatan dari kejahatan tambang timah, eksploitasi timah ini. Kalau kita mau jujur, Helena Lim ini penyebutan Crazy Rich itu sebenarnya bubble untuk hal-hal yang buruk. Dia ingin menutupi dirinya, dia sebenarnya buruk. Dan terbukti Kejaksaan Agung menyebut dia tersangka. Aliran uang-uang kejahatan itu ikut kepada dia dan atau paling minimal dia terkonsolidasi dengan aliran kejahatan itu. Itu sudah disebut oleh Kejaksaan Agung. Jadi kita mau mengatakan bahwa ini masih kelas rendahnya dalam kasus korupsi di pertambangan IUP timah. Helena Lim ini bukan penentu. Jauh masih banyak yang di atasnya. Lebih rakus dari Helena Lim itu masih banyak. Helena Lim ini orang yang memang enjoy saja disebut Crazy Rich. Kalau sesungguhnya yang Crazy Rich itu adalah terukur dengan mekanisme, dengan sistem, dengan pajak atau kontribusi pajak yang dibayarkannya pada negara. Baru kita berani sebut itu Crazy Rich. Ini tidak. Kita nggak ngerti dari mana uangnya, kita nggak tahu berapa bayar pajaknya. Tiba-tiba disebut Crazy Rich, Pantai Indah Kapuk lagi kan. Kesannya seperti wah gitu. Faktanya uang setan juga, uang hitam juga kan. Nah jadi jangan merasa kita wah melihat orang disebut Crazy Rich jika kita tidak bisa mengukur kontribusi pajaknya pada negara. Nah itu dia. Nah kembali kepada Helena Lim ini, sesungguhnya Kejaksaan Agung sudah melakukan langkah-langkah baik. Tetapi yang belum adalah tingkat detail seperti ini. Dia harus detail. Penyidiknya itu sudah masuk ke rumah Helena Lim waktu menggeledah, lalu ditemukan orang yang mempersilahkan masuk dan lain-lain. Dimulai dulu dari orang itu, kemana dan dari mana uangnya Helena Lim itu, dari mana datangnya, apakah ke korporasinya, apa langsung ke rekeningnya Helena Lim. Baru dari Helena Lim dilihat ke siapa uang itu, atau dari uang perusahaan Helena Lim dilihat kemana uang itu. Karena bukan tidak mungkin uang kejahatan dari tindak pidana korupsi yang bersumber dari kejahatan pertambangan timah di Bangka Belitung ini akan bisa mencuci atau teraliri kepada kejahatan lain. Bisa jadi untuk bisnis narkotika, bisa jadi untuk bisnis perjudian online, bisa jadi untuk human trafficking. Itu dia. Karena orang-orang yang jahat mengaku Crazy Rich dengan tiba-tiba simsalabim, bagi mereka ini kejahatan itu nggak ada yang aneh, nggak membuat mereka takut atau muak atau enggak gitu. Mereka seperti biasa aja gitu. Yang penting income atau uang itu, produksi uangnya tetap jalan. Nah orang-orang seperti ini kita harus hentikan dengan budaya bersama-sama menolak Crazy Rich yang tidak bisa mempertanggungjawabkan sumber uangnya, tidak bisa membuktikan dia berkontribusi pajak pada negara. Kepada masyarakat dan publik netizen plus 62 mungkin kami sarankan kita akan salut terhadap Crazy Rich yang memang benar-benar terukur layak untuk diberikan labeling Crazy Rich jika pajaknya besar kepada negara, baru top gitu. Sangat banyak kalau umpamanya yang orang kaya bener, contoh ada pria pemilik usaha umpamanya tambang tertentu dari awal muda terus digerus usia sampai 15-20 tahun, nggak pernah mengaku dirinya sebagai Crazy Rich. Ya kaya-kaya saja gitu. Kemudian kita deteksi, oh dia pembayar pajak nomor 5 terbesar, kita hormati sebagai milioner atau triliuner Indonesia atau orang kaya Indonesia. Tapi kalau tiba-tiba ada si A, si X atau H, Helena itu tiba-tiba kaya, kita bingung. Terbukti ternyata memang kekayaan itu ada dengan cara yang tidak baik, tidak benar. Nah tinggal bagaimana
Orang-orang yang pernah menikmati uang-uang hitam, uang haram dari Helena ini ikut bertanggung jawab. Jangan sekedar menjadi kaya raya, ikut menikmati seperti tiada beban. Ini salah satu yang dilakukan oleh cumi-cumi.com itu baik seperti pada malam ini. Karena apa? Kami sebut bahwa Helena itu hina di level paling bawah. Karena dia yang paling mudah didapatkan melakukan kejahatan, menyimpan uang dan lain-lain. Itu umumnya yang megang uang secara langsung itu orang paling hinanya dalam dunia tindak pidana kejahatan, pencucian uang dan uang hitam. Kalau klasifikasi bos di atasnya, dia cuman sign, tanda tangan. Dia cuman mengeluarkan letter. Nah, ini yang kami sebut tadi bahwa cara yang dibuat Kejaksaan Agung ini yang paling mudah untuk menggaruk yang di atas kereta. Tapi yakin itu bisa? Kami yakin bisa. Jadi Kejaksaan Agung kan sudah menggunakan penyebutan tindak pidana korupsi akibat dari kejahatan lingkungan yang diakibatkan mereka. Ini luar biasa dengan sebutan 270-an triliun. Asumsi dasar ada 10-20% yang sesungguhnya kerugian faktual. Jadi kalau mereka kan menghitung dampak kerugian akibat kejahatan lingkungan itu 270 triliun. Sesungguhnya kerusakan yang terjadi pada saat mereka menambang 10-20% itu sudah terjadi. Artinya ada 27-50 triliun udah rusak. Nah, itu kecenderungan yang kita lihat, angka-angka itu yang mungkin diambil oleh orang-orang BOD, boardnya PT Timah itu. Kemudian nanti bisa mengalir pada komisaris-komisarisnya, bisa nanti mengalir pada pemilik saham di situ, nanti bisa mengalir pada kontribusi pada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah kabupaten kota yang ikut di dalamnya. Kami yakin yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung itu luar biasa. Dengan penyebutan hampir 300 triliun kerugian negara, kita harus hormat kepada Kejaksaan Agung. Itu luar biasa. Kenapa? Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia sudah pernah menghitung kerugian negara terhadap perusahaan lingkungan pada kasus tambang Freeport di Papua. Itu 185 triliun. Itu temuan dari BPK. Jadi yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini adalah lompatan kuantum melampaui yang dilakukan oleh BPK masa lalu. Nah, jadi kita harus dorong ini. Tinggal memang kita harus merawat agar tidak ada yang diumpetin gitu. Kalau kami lihat dari kasus IUP PT Timah Persero ini, lebih banyak pelakunya itu corporate crime. Karena sesungguhnya itu adalah negosiasi antara BOD pada sekitar tahun 2014, 2010 ke 2015 atas pencurian-pencurian timah yang dilakukan oleh maling-maling yang tidak memiliki IUP pada saat itu. Ini negosiasinya ini terjadi menjadi antara korporasi dengan korporasi, dan kami yakin difasilitasi oleh pemerintah provinsi pada saat itu. Kami yakin difasilitasi. Kami yakin difasilitasi oleh oknum-oknum aparatur sipil negara dan APH, aparat penegak hukum pada masa itu. Oknum-oknumnya. Nggak mungkin terjadi sedemikian skema kerja di PT Timah kalau tidak ada campur tangan mereka. Kalau kita pikir kalau aparat hukum itu kan cerdik, bukan berarti Helena tidak di Indonesia kemudian menjadi lumpuh. Bisa jadi Helena tidak di Indonesia malah memudahkan pengakuan-pengakuan pihak lain. Kan tidak takut tidak bisa diintimidasi oleh Helena secara langsung. Bisa jadi. Nah, jadi kita mau sebut bahwa ini pintu yang akan membuka kotak Pandora lebih luas. Helena ini dari dunia media sosialnya sendiri pun bisa kan di-tracking oleh aparat penegak hukum. Dari komunikasinya, dari telekomunikasi yang ada pada dirinya, baik menggunakan apapun, itu akan mudah. Dan dari media sosialnya saja bisa kita lihat uangnya untuk kegiatan apa, siapa pernah dibayarnya, itu kan paling mudah. Nah, itu akan menunjukkan dan akan menguatkan bahwa Helena mendapatkan uang pada tahun berapa, tanggal berapa, lalu membayarkan selebriti siapa atau siapa orang-orang tenar. Itu sangat memudahkan aparat penegak hukum untuk meyakini uang ini memang bagian dari uang hitam. Justifikasinya ada. Jadi kita jangan apatis kalau Helena atau pesimis kalau dia ke luar negeri.
Kita harus lihat, kita harus optimis mumpung dia mungkin lari. Ini kan unik. Dari beberapa yang sudah ditersangkakan hanya si Helena yang bisa lari ke luar negeri. Padahal direktur yang masuk. Direktur utamanya dan direktur operasi di PT Timahnya justru enggak. Kita bingung. Berarti kan ada beberapa simpul-simpul informasi di Helena yang perlu diselamatkan oleh mereka. Lah disuruh lari. Biasanya yang disuruh lari adalah orang yang tidak penting. Jadi kalau umpamanya tadi analoginya Helena menunjukkan ada uangnya ratusan miliar, yang tidak ditunjukkan Helena adalah uang triliunan. Punya bos-bosnya yang di atasnya itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi begini dia, Helena ini kan hanya sekedar kanal. Jadi dia adalah instrumen untuk mengelabui putaran uang yang kemarin-kemarin terjadi di PT Timah. Itu dia. Jadi mungkin mereka sudah sangat tersesat, sudah sangat tidak bisa menahan diri untuk menggunakan uang ini dengan lebih lugas. Kalau kemarin-kemarin mungkin malu-malu gitu. Sekarang melalui Helena, kanalnya, mereka menjadi seperti, oh saya temannya Helena, oh ya saya berbisnis dengan Helena. Menjadi seperti sah bahwa mungkin si Dirut dan lain-lain itu menjadi ya yang nggak punya uang besar menggunakan uang. Karena nanti bisa kita lihat juga direksi PT Timah ini menggunakan dan pernah ikut Helena nggak? Mudah nanti. Nah, jadi kalau kami pikir bahwa Helena ini menjadi kanal untuk menyejukkan pengguna uang-uang hitam. Dan kalaupun dia bisa menggait banyak selebriti lain dibayar, ini mempunyai konsekuensi dengan tindak pidana pencucian uang. Karena Helena adalah pelaku pencucian uang. Buktinya di rumahnya ditemukan uang cash 10 miliar dan 2 juta ya dolar Singapura. Itu kan tukang cuci, ngumpetin gitu kan. Dan itu sudah dinyatakan Kejaksaan Agung. Kita nggak usah malu-malu lagi, kita malah harus mendoakan, mendorong dan mendukung Kejaksaan Agung untuk lebih ulet dan lebih giat lagi. Jangan-jangan ada hubungan-hubungan lain yang terjadi terhadap Helena, karena memang satu-satunya perempuan yang berparas seperti itu di kejadian ini, di calon para tersangka ini hanya dia yang mempunyai nilai plus dan berani sepulgar itu gitu. Tentu ada sesuatu yang dia simpan, dan itu kami yakini ketika kejaksaan memfokuskan diri untuk menggeledah kediamannya dia dan tempat atau kantor perusahaannya begitu. Memang iya, kasus-kasus di KPK kan terbukti bahwa gratifikasi itu banyak. Nah, kalaupun ini kejadian ada nanti ditemukan oleh kawan-kawan penyidik Kejaksaan Agung, kita tidak menjadi terkejut, tetapi menjadi kita bayangkan gini, wow, di tambang hitam yang tidak terkontrol, ternyata gratifikasinya sehina ini, bisa begitu kan? Kita berharap agar kejaksaan, kami yakin sudah mendapat itu. Kenapa? Untuk kawan-kawan di cumi-cumi.com dan para pemirsa, Kejaksaan Agung itu sudah memiliki mesin Pegasus, bisa men-tracking, dan luar biasa itu. Makanya kami yakin mereka mampu. Jadi jangan dianggap sepele. Kemampuan men-trackingnya Kejaksaan Agung dengan KPK dan kepolisian serta kejaksaan itu, Kejaksaan Agung dengan KPK dengan BPK dengan kepolisian itu sudah sangat luar biasa. Jadi sebenarnya kan kita lihat kali ini apa fokusnya pada Helena. Helena kalau kita mundur ke 9 tahun yang lalu, dia ketemu siapa direksinya PT Timah, dia ketemu siapa pejabat Kementerian BUMN, ketemu siapa nanti di orang polisi, oknum tentara, oknum angkatan laut dan lain-lain, oknum di pemerintah daerah di Bangka Belitung, itu kan mudah. Dan kami yakin Kejaksaan Agung sudah melakukan itu. Kami meyakini itu karena apa? Yang dilakukan mereka sangat luar biasa. Jujur saja KPK belum juga seberani Kejaksaan Agung menyebut kejahatan perusahaan lingkungan. Kejaksaan Agung sudah. Malah ini bukan pertama kali. Dalam kasus minyak goreng sudah mereka buktikan itu. Nah jadi kita bangga dengan Pak Jaksa Agung yang mungkin selama berapa tahun lalu orang sinis dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan seperti ini di penghujung pengabdiannya luar biasa seorang Jaksa Agung ini gitu ya. Ya kami juga mohon maaf kalau sempat berpersepsi negatif, tapi kami luar biasa melihat ada Jaksa Agung berani mentersangkakan orang dan menyebut kerugian akibatnya kerugian perusahaan lingkungan itu sampai 270-an triliun. Begitu dia.
Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.